وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi anzal Qur'an bilisanin arabiyyin hudal linnas bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad khataman nabiyyin nabiyyin ba'd. Ibu-ibu anggota pengajian, kali ini kita akan membahas surah As-Zumar ayat 71 sampai dengan 73. Di sini kalau kita baca ada kemiripan antara ayat 71 dan 73. Kalau di sini kita perhatikan di ayat 71 dinyatakan wasikal ladzina kafaru ila jahannama sumara, ya. Jadi digiringlah orang-orang kafir itu ke neraka berkelompok, artinya banyak, berbondong-bondong. Wasikal ladzina kafaru, dan digiring orang-orang kafir itu ila, menuju jahannam, menuju jahannam, artinya menuju neraka. Zumra, berbondong-bondong, banyak, ya. Kemudian hatta, ketika sampai dijajah, ya, ida itu ketika jauh, tiba, ha itu pengganti neraka, kata ganti. Ketika tiba ke sana, ke neraka itu, putihat abwabuha, pintunya terbuka, ya. Wa qala lahum, dan berkatalah kepada mereka itu Tuhan penjaganya, ya. Alam ya'tikum rusulun minkum, tidakkah telah datang kepadamu rasul yatlu, membaca. Jadi kalau qiraah juga membaca juga, tapi kalau tilawah ini membaca yang tertulis, ya. Kalau qiraah membaca yang tertulis dan yang tidak tertulis, ayat kauniyah dan ayat qauliyah. Tapi kalau dulu itu membaca yang tertulis. Yatlu alaikum, membacakan kepada kalian ayat rabbikum, membacakan ayat-ayat Allah kepada kamu. Wa yunzirunakum, dan mengingatkan kamu liqa'a yaumin hadza, akan hari ini, hari pembalasan ini. Qala bala, mereka menjawab, para orang kafir itu, walakin, tetapi haqqat kalimat azab al kafirin, telah ada ketentuan Allah terhadap orang kafir. Jadi mereka sudah mengakui, tapi kan sudah terlambat, sudah di yaumil akhir. Mereka mengakui, tetapi telah putus ketentuan Allah. Nah, di sini disanakan kilat hulu abwa jahannam, masuklah ke dalam pintu-pintu neraka, khalidina fiha, kekal di dalamnya. Bi'sa masalul mutakabbirin, tempat yang sangat buruk bagi orang yang sombong, orang yang takabur. Jadi kafir itu identik dengan sombong, kafir yang tidak mau menerima. Nah, inilah ayat 71 dan 72. Kemudian di ayat 73 itu hampir sama, tapi ada yang beda. Di situ yang beda adalah, ya, ada pakai waw. Wasikal ladzina taqaw rabbahum ila jannati. Dan digiringlah orang-orang bertakwa itu ke dalam surga. Jadi kalau di atas jahanam, di sini surga. Lawannya, ya. Nanti zumran juga berkelompok-kelompok, banyak. Hatta idza ja'a, dan ketika tiba di sana, wah, apa dan dibukalah
pintu surga. Kemudian disampaikan selamat. Nah di sini inilah mukjizat Al-Quran. Hampir sama tapi ada waw. Waw itu yang membedakan. Makna waw di sini ada jeda, ada proses penyambutan. Kalau tadi itu di orang kafir itu sudah dibuka kameran, dari jalur sudah dibuka. Tapi kalau di sini setelah datang baru dibuka. Yang membedakan itulah adanya waw. Waw itu memiliki banyak makna dalam bahasa Arab. Bisa bertidang, bisa juga bermakna sumpah, bisa juga bermakna bersama. Di sini bermakna dan ada jeda. Jadi ada proses penyambutan. Kalau tadi itu dikatakan tidak ada, langsung saja para penjahit katakan, tidakkah telah datang kepada rasul-rasul yang membacakan ayat-ayatnya, dibenarkan, tapi sudah ada keputusan, tidak ada lagi pintu tobat. Jadi pintu tobat sudah tertutup buat mereka. Nah, disinilah adanya waw di sini, berada proses penyambutan, diberikan keselamatan. Inilah hebatnya bahasa Al-Quran. Satu kata saja, satu huruf saja sudah bisa membedakan. Dan nanti kita akan bahas lebih lanjut tentang jeda ini. Waw dan kalau di waw itu berada di awal surah, biasanya itu sumpah. Wadduha, wadlaili, demi waktu Tuhan, demi malam, ya. Jadi itu wow. Di sini bermakna tidak ada. Nah sekarang, jadi orang-orang yang bertakwa itu akan disambut dengan salam keselamatan dan mereka masuk dalam surga, juga kekal di dalamnya. Jadi ada dua golongan, mudah-mudahan anggota jemaah pengajian ini, majelis taklim ini masuk di golongan yang kedua, kan? Yang disambut, insya Allah, amin. Dan itu pilihan, kita memilihnya. Nah sekarang dalam hidup ini perlu ada jeda, perlu ada selingan. Pengajian ini bagus, baru-baru ada piknik ya, itu jeda itu, jadi ada jeda. Di dalam hidup ini harus ada jeda, harus ada fase-fase istirahat, harus ada fase-fase peralihan. Tidak kerja terus-terus, ada masa istirahat, ada selingan. Jadi wow di sini menunjukkan juga bahwa dalam hidup ini perlu ada wow, perlu ada fase istirahat. Kalau kerja terus tidak istirahat itu stres, jadi perlu ada wow, ya. Nah dalam kedua itu demikian. Jadi perlu selalu ada selingan-selingan yang membuat kita kembali fresh, refreshing. Rekreasi itu bermakna rekreasi, kembali berkreasi. Jadi kalau kita boleh saja berkunjung ke suatu tempat yang berbeda dari biasanya, sehingga itu akan menimbulkan lagi apresiasi, semangat lagi. Jadi itulah perlunya ada wow dalam kehidupan kita, perlu ada fase-fase jeda. Jadi Quran ini tidak ada kesalahan kata dari segi kaidah, dari segi grammar maupun penempatan kata. Kalau seorang profesor dokter membuat satu tesis, satu karangan, satu makalah, kalau kita teliti akan banyak kesalahan grammar maupun kesalahan pemilihan kata. Tapi Quran itu zero mistake, kesalahan nol, tidak ada, karena ini adalah kalamullah. Nah apa itu kalamullah? Kata-kata Allah. Ada yang mempersoalkan katanya HP lebih bagus kalau Musa. Sama saja. Kalamullah itu kalamullah juga. Tetapi dia tidak akan Quran ini, Bu, tidak akan ada apa-apanya. Bisa kita baca. Itulah kalamullah. Jadi kalau kita baca Quran, berarti Allah bicara langsung kepada kita. Allah bicara langsung kepada kita. Karena apa? Karena ini kata-kata Allah. Kalau kita terjemahkan seperti begini, Alhamdulillahirabbil alamin, itu kalamullah. Kalau saya terjemahkan segala puji bagi Allah, itu bukan kalamullah. Saya katakan dalam bahasa Inggris, praise be to Allah, Lord of the universe, itu bukan kalamullah. Itu kata-kata penerjemah, kata-kata mufassir. Kalamullah adalah Alhamdulillah. La ilaha illallah satu contoh lagi.
La ilaha illallah itu lurus. La ilaha illallah. Nah, 3 kali lidah. Menurut ahli linguistik, ini luar biasa dikata-kata. Karena lurus. Kalau kita terjemahkan, tidak ada Tuhan selain Allah, siksa dia. Tidak ada Tuhan selain siksa dia. Atau dalam bahasa Inggris, there's no God but Allah, siksa dia. Tapi la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Kalau kita terjemahkan tidak ada Tuhan selain Allah, itu tidak belum tepat. Kalau kita katakan there's no God but Allah, itu belum tepat. Kenapa? Ilah artinya sembahan. Jadi harus ditambah, tidak ada Tuhan yang patut disembah begitu. There is no God to worship except Allah. Jadi tambahan ada. Jadi yang paling pas memang la ilaha illallah. Dan itu mudah diucapkan. La ilaha, kena lurus. Tapi kalau tidak ada Tuhan selain Allah, there's no God. Nah, itulah bahasa Al-Quran, itulah. Nah, saya pernah di SMA Al-Azhar, saya tanya, apakah kalian percaya kalau saya katakan Soekarno bicara kepada saya kemari? Oh tidak. No, we don't believe it so. Kami tidak percaya. Kami tidak percaya karena Soekarno sudah mati. Oke, saya bilang, apakah kalian percaya kalau saya katakan tadi malam Rasulullah bicara kepada saya? Oh no, we don't believe it. Kami tidak percaya. Saya katakan lagi, tadi pagi Allah bicara kepada saya. Tambah lain yang ustaz ini, tadi pagi Allah bicara kepada saya. Jadi tidak percaya. Saya kebetulan bawa bukunya, di bawah bendera revolusi. Saya perlihatkan siapa punya tulisan Soekarno. Jadi kalau saya baca siapa yang bicara kepada Soekarno, baru percaya. Soekarno bicara, karena itu tulisannya Soekarno. Kalau saya katakan Rasulullah bicara kepada saya tadi malam, dalam hadisnya kata-katanya Rasulullah bicara kepada kita. Ketika saya katakan Allah bicara kepada saya dari pagi, ini Allah bicara. Tapi kalau kita baca terjemahan, bukan lagi Allah bicara, penerjemahan bicara. Berasal dari Allah, tapi bagus juga terjemahan, pengantar. Tapi tidak ada kalau bahasa aslinya. Kita berpahala, betul? Apa itu? Ada 3 tahapan Quran itu. Pertama, kita baca. Kedua, kita pahami maknanya. Dan yang paling penting, kita amalkan. Tidak ada artinya kalau hanya dibaca saja tanpa kita maknanya dan tidak diamalkan. Jadi itu. Jadi kita beri kesempatan untuk berdialog ya. Saya akan jawab kalau saya bisa jawab. Kalau tidak nanti saya carikan jawabannya. Dan dikirim lewat WA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.